Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sadalla ilaha illallah hadala syarikalah. Sadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin jamaah iktikaf, khususnya seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Ashifa yang saya cintai dan saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita sudah memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan, dan saya lebih suka ketika mengatakan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, bulannya pendidikan, bulannya bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi muslim meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dan keislaman kita di dalam bulan Ramadan. Dan ini seperti dikatakan di dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, selama bulan Ramadan memang kita diisi salah satunya oleh ibadah puasa. Dan di dalam Al-Quran jelas disampaikan kewajiban itu. Bahkan dikatakan kewajiban orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Semata-mata adalah untuk takwa, taat. Taat kepada siapa? Ya, kepada yang menciptakan kita. Taat dalam artian apa? Taat dalam artian Sang Pencipta kita ketika menciptakan kita, menciptakan juga pedoman untuk kita, yaitu Al-Quran. Sehingga taat terhadap Al-Quran sebagai pedoman kita. Mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dan itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian tadi konteks Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, ini memang luar biasa. Karena di dalam Ramadan bukan seolah-olah, lebih komplit lah, yang dimana terkait rukun Islam. Rukun Islam semua ada di sana. Salat ya masih ada di sana. Zakat ya iya. Kemudian juga ya salah satunya puasa. Dan ini kenapa saya lebih cenderung lebih suka mengatakan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Kenapa? Kalau bicara dari sisi sholat saja, bagaimana di dalam sholat itu intinya adalah, isinya adalah komitmen kita, karena di dalam sholat juga ada syahadat. Kemudian juga bagaimana kita juga berkomunikasi dengan Sang Khalik kita. Kemudian juga di dalam sholat itu juga ada bagaimana kita membacakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam artian kita mencoba membukukan Al-Quran kepada diri kita. Kemudian juga ada doa. Nah, sehingga di dalam sholat itu ada bagaimana meningkatkan hubungan vertikal kita sebagai Sang Pencipta kita. Itu dari sisi sholat. Ada penguatan hubungan dengan Sang Khalik, peningkatan secara spiritual.
ada diungkapkan harapan-harapan kita juga di sana. Kemudian selain sholat ada juga zakat. Zakat ini intinya di dalam Islam, bicara secara ekonomi, ada diakui hak-hak pribadi. Ada diakui. Kalau di Barat, hak-hak individu, ya, individualisme. Tapi dalam Islam di dalam pengakuan hak-hak pribadi tadi ada hak-hak orang lain di dalam hak-hak yang kita miliki, sehingga di sana ada kewajiban terhadap zakat tersebut. Ya, cuma terkait hak-hak orang lain, kalau di timur kita mengenal sebagai sosialisme. Jadi sebetulnya Islam yang tadinya satu, ada hak-hak pribadi diakui, tapi juga ada hak orang lain. Ada hak-hak sosial. Untuk memenuhi hak tadi, makanya diwajibkan zakat. Nah, cuma mereka mengambil sepotong-sepotong, ya. Ada hak individunya berkembang sendiri, sosialisme berkembang. Itu yang terkait zakat. Jadi ada kepedulian kita terhadap harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain berupa kewajiban zakat. Kemudian di dalam Ramadan ini kan yang istimewa karena adanya puasa. Sholat dan zakat bisa dilakukan kapanpun. Ya pada intinya meskipun zakat fitrah waktunya tertentu, ya terkait zakat mal, ya mangga sebetulnya bisa diatur gitu kan. Apakah di akhir bulan, di akhir tahun. Puasa yang sungguh luar biasa. Dan puasa ini tadi di dalam Al-Baqarah jelas perintahnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan di dalam beberapa hadis juga disampaikan, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Dan ini puasa ini sungguh luar biasa. Paling tidak ketika kita bicara puasa ini, ya, ini bisa mencangkup dari sisi kesehatan saja bisa menyangkut beberapa aspek. Ya, bisa aspek fisik, aspek mental, kemudian juga aspek sosial, dan aspek spiritual. Karena konsep sehat sebetulnya adalah kondisi sehat fisik, mental, sosial, termasuk juga spiritual. Dan puasa ini menciptakan satu sisi kesehatan yang betul-betul paripurna. Yang pertama mungkin kalau kita bicara sehat secara fisik, dalam artian, kok kenapa bisa sehat secara fisik? Orang yang harusnya makan tapi ini tidak makan. Ya, tapi kan tidak makan juga hanya ada batasnya. Dalam waktu 12 jam. Ya. Yang tadinya kita selama pagi sampai sore hari perut kita itu nggak berhenti, mulut kita nggak berhenti gitu kan. Ya. Makan, minum gitu kan. Ya. Tapi selama puasa diistirahatkan. Ada proses pengistirahatkan terhadap fisik kita. Meskipun mungkin dalam hal ini kesannya yang diistirahatkan perut saja. Saluran pencernaan kita. Ya. Tapi dari sana ada efek lainnya. Bukan hanya saluran pencernaan yang istirahat. Karena ketika saluran pencernaan sebagai sumber pengolahan makanan yang akan diserap untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya, otomatis akan sangat berpengaruh. Misalnya ketika pencernaan kita berhenti, paling tidak hati juga ikut istirahat. Mengurangi proses pengolahan terkait entah itu gula, entah itu lemak, otomatis kan jadi berkurang. Kemudian juga paru-paru. Ketika habis makan, otomatis kan dituntut untuk lebih banyak peredaran darah, dalam artian suplai oksigen masuk ke sana. Proses pembakaran sebenarnya agak sedikit meningkat ketika kita timbul juga. Begitu juga jantung.
Kemudian juga liver, bukan hanya tadi bicara metabolisme, tapi juga proses toksin. Ginjal kita sedikit banyak berkurang. Jadi bukan hanya pencernaan saja. Jadi semua organ-organ akan ada proses istirahat. Ketika bicara proses istirahat tadi, otomatis organ-organ tersebut pun punya waktu untuk memperbaiki organ-organ dengan sendiri. Itu dari sisi fisik. Kemudian dari sisi mental, emosional. Orang di dalam kondisi berpuasa, tadi dari sisi sumber asupan saja, biasanya orang yang energinya sedang berkurang, cenderung lebih menahan diri, lebih sabar. Apalagi kalau melihat dari perintah puasa itu sendiri. Karena bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Sehingga biasanya ketika orang yang saum terkait mental ini, ya, ketika ada sedikit hal-hal yang sifat merangsang amarah, ya, itu otomatis akan lebih terkendali. Oh, saya mau marah tapi saya lagi saum, gitu kan. Saya harus bisa nahan emosi dan sebagainya. Jadi itu terkait bagaimana melatih kesehatan mental kita. Ya. Kemudian juga bagaimana dari sisi sosial. Dari sisi sosial ini juga jelas. Karena intinya selama berpuasa kita menahan diri dari makan dan minum, otomatis kita merasakan lapar. Ketika kita merasakan lapar, kita akan teringat kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu untuk membeli makan. Kemudian juga ketika kita menahan terkait perintah yang membatalkan puasa, di sana juga kita akan mencoba bagaimana terkait pengendalian kita terhadap hal-hal yang sifatnya sosial ini. Akan ada timbul satu empati, ya, satu empati terhadap fungsi kita sebagai juga makhluk sosial. Kemudian juga bagaimana spiritualitas kita. Ini yang lebih luar biasa. Karena ketika bicara dari sisi kesehatan spiritual, ini kita diuji untuk mendekatkan diri kita agar kita juga bisa menyamai sifat-sifat yang dimiliki oleh sang pemilik kita, sang pencipta kita. Karena selama berpuasa kita menahan diri untuk tidak makan, kita menahan diri juga untuk tidak minum. Bukankah Allah juga tidak makan dan minum? Jadi dalam periode di sana kita diingatkan terkait kepada sifat-sifat Allah tadi untuk bisa menyesuaikan terhadap sifat yang diinginkan oleh Allah tadi. Kemudian juga kita menjaga untuk tidak berhubungan seksual, menjaga parci kita. Bukankah sang halik kita Allah juga tidak mempunyai sifat itu? Di sini sendiri ada peningkatan-peningkatan dari sisi spiritualitas kita. Dan juga secara teori ketika kita dalam kondisi asupan energi yang kurang, ya, otomatis secara materi juga fisik kita ini akan tidak begitu dominan. Ketika kondisi fisik kita tidak begitu dominan, insya Allah ini akan menggeser ruh kita, hati kita yang akan menjadi lebih dominan. Ketika ruh kita yang akan menjadi lebih dominan dalam artian
ini meningkatkan juga terhadap bagaimana kondisi spiritualitas kita meningkat. Nah, dengan melihat tadi konsep sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, dan semua ini kembali kepada tadi di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, dalam artian meningkatkan ketakwaan dari sisi fisik yang semakin kuat, kemudian juga dari sisi mental juga yang semakin kuat, kemudian juga dari sisi sosial dan juga dari spiritual, sehingga bicara hal tadi merupakan satu kekuatan yang paripurna, dan ini akan bisa meningkatkan ketakwaan kita dikaitkan dengan perintah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Apalagi dikombinasikan dengan sholat kita dan juga zakat kita, sehingga perintah dari Allah tadi ketika bicara takwa terhadap apa? Takwa terhadap pedoman yang sudah diberikan Allah, menjadikan Quran sebagai penggerak kehidupan keseharian kita. Dan insya Allah ketika menjadikan betul-betul di dalam pelaksanaan puasa tadi, dari mulai sholat kita, kemudian juga puasa kita, zakat kita, ini betul-betul akan meningkatkan kepada ketakwaan kita di dalam perilaku di dalam keseharian kita, sehingga menjadi pribadi muslim yang lebih kuat, menjadikan satu pribadi muslim, menjadikan keluarga yang lebih taat, menjadikan keluarga yang lebih sakinah, menjadikan dari keluarga tadi menciptakan satu lingkungan yang betul-betul dirahmati, menjadi keluarga yang betul-betul menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang. Dan dari lingkungan tadi akan betul-betul bisa menciptakan satu negara yang betul-betul mempunyai masyarakat yang madani, mempunyai masyarakat yang betul-betul tercipta satu kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Namun ketika bicara tadi selama puasa yang tinggal sepertiga ini, dengan sholat kita tadi meningkatkan bagaimana hubungan vertikal kita, zakat tadi meningkatkan rasa sosial kita, empati sosial kita, kemudian juga bahkan membantu dari sisi perekonomian, karena biar bagaimanapun zakat adalah sebagai sekodiri daripada pemberdayaan ekonomi umat. Ditambah tadi puasa dengan 4 kekuatan itu tadi, sehat yang paripurna, karena untuk bicara takwa tidak lepas kita harus bisa sehat. Kalau kita tidak sehat, ketakwaan itu agak sedikit berkurang daya dorong. Nah, di waktu yang sepertiga terakhir, karena kita pahami kondisi kehidupan kita yang jauh dari steril, dari steril dalam artian dari sudut pandang Islam, sudut pandang Al-Quran, godaan-godaan itu begitu banyak. Dan salah satunya ketika kita menjalani sepertiga air ini, kalau kita coba introspeksi, kadang-kadang bisa berubah orientasi, di mana budaya khususnya puasa itu diakhiri dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita itu kembali kepada awal penciptaan kita, kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tapi budaya Lebaran ini
sungguh luar biasa yang akan bisa merubah orientasi kita. Yang awalnya kita betul-betul orientasinya adalah bagaimana meningkatkan takwa, tapi sepertiga terakhir sangat-sangat mungkin kita menjadi melenceng dari niatan awal tadi. Karena menjelang Lebaran kita akan tergoda untuk mengikuti budaya yang ada. Beli baju baru, beli sepatu baru. Padahal yang ada masih layak pakai. Bahkan sejadah baru. Yang punya uang lebih mungkin beli mobil baru. Bahkan yang berani mungkin istri baru. Itu buat yang berani. Ya. Jadi itu yang ini sudah bukan lagi niatan daripada bagaimana meningkatkan ketakwaan kita. Apakah ada perintahnya untuk menjadikan sesuatunya harus yang baru? Belum lagi dampak dari sisi yang lain. Otomatis ketika ramai-ramai membeli itu terjadi lonjakan akan permintaan, timbul inflasi. Belum lagi juga biasanya budaya mudik. Apakah ada perintahnya habis Idul Fitri itu harus mudik? Tidak ada juga. Dampak dari mudik kita akan tahu juga seperti apa. Kemudian juga dampak kepada lingkungan. Setiap Lebaran luar biasa rusaknya lingkungan. Banyak sampah yang tidak terkelola dan sebagainya. Nah, ini yang betul-betul harus kita garis bawahi. Bisakah kita merubah budaya Lebaran yang ada? Paling tidak kita coba mulai untuk dari kita sendiri. Meskipun kadang-kadang di dalam keluarga tidak gampang. Kita menahan diri untuk tidak beli baju, mungkin anak kita, ya kan ini Lebaran. Atau istri kita, ya berkode Lebaran mama tengah nge cincin-cincin aja. Ini budaya seperti, bisa nggak kita kurang? Karena ini bukan budaya kita, tidak ada perintahnya terkait budaya Lebaran ini. Nah, ini juga kadang-kadang ada satu yang ironi kadang-kadang. Kita menentang budaya tahun baru, Natal dan tahun baru. Tapi kita hidupkan budaya 1 Muharram dengan cara dan gaya juga budaya seperti itu. Ini kaitannya dengan budaya. Itu mungkin bagaimana kita mencoba merubah paradigma kita sesuai dengan paradigma Al-Quran. Sesuai dengan perintahnya. Budaya Lebaran ini jangan sampai merubah orientasi awal sesuai perintah di dalam surat Al-Baqarah, meningkatkan ketakwaan dalam artian kembali kepada Al-Quran. Apalagi bicara dari sisi zakat, sebagai bagaimana itu zakat menjadi soko guru perekonomian umat, tapi budaya Lebaran menjadikan itu satu inflasi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bil muradi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.